Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Wiranto Payung di channel Atur Uang. Seperti biasa, setiap sore ya, saya akan mengupdate bagaimana ISG pada hari ini dan juga bagaimana pergerakan investasi saham kita hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Nah, yang pertama dulu tentang bagaimana ISG. ISG hari ini ditutup menguat cukup signifikan ya 0,52% dan secara teknikal dia berhasil break resistance channelnya. Dan minggu depan jika ISG kembali bisa menguat, maka ini bisa mengkonfirmasi bahwa ISG akan kembali memasuki fase berikutnya, fase rally-nya untuk melanjutkan bullish-nya. Namun jika minggu depan ISG kembali koreksi dan kembali memasuki support channel-nya, press channel-nya, maka ISG akan kembali meneruskan fase bearish jangka pendeknya. Ya, jadi semoga untuk yang minggu depan ISG kembali bisa rally dan akan bisa confirm dan untuk melanjutkan fase bullishnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penggerak ISG itu ada 10 saham terbesar, itu ada BBRI, kemudian ada Brand, BMRI, ASTI, dan Cetin. Itu yang mendorong ISG ke zona hijaunya, sedangkan dengan besar saham yang mendorong ISG ke zona merahnya itu ada Telkom, Arto, PGO, SMA, dan Bumi. Kemudian untuk total transaksi sendiri pada hari ini tidak banyak berbeda jauh ya, sejumlah 9,68 triliun rupiah. Sedangkan untuk asing sendiri hari ini itu dia kembali net buy dengan jumlah cukup signifikan 1,46 triliun rupiah. Dan kalau dilihat dibagi ya, maksudnya dibagi per pasar itu, per jenis pasar itu asing net di pasar reguler ia net buy sebanyak 1,1 triliun, sedangkan di pasar nego dia asing itu net buy-nya sebanyak 38 miliar rupiah, sehingga totalnya 1,46 triliun rupiah. Adapun saham-saham yang hari ini asing net buy itu ada BBRI yang tertinggi dengan jumlah net buy mencapai 495 miliar rupiah dengan rata-rata pembelian asing itu pada hari ini di level 5.817 rupiah per lembar sahamnya. Jadi dengan closing hari ini dia 5.850, maka asing dengan pembelian sebesar 5.817 maka sudah memiliki floating profit sebesar 0,57%. Kemudian juga ada BMRI di sini ya, yang kembali dia net flow dengan angka yang cukup besar meskipun tidak sebesar yang kemarin ya, sebanyak 232 miliar. Ini ada film 190 miliar BCA dan NSS. Ini saham baru ya yang baru menembus yang besar. Itu sebesar 93,28 miliar rupiah. Itu ya. Nah, saham-saham yang kita bisa perhatikan untuk yang syariah itu mungkin PPIA di sini, PPIA, kemudian Telkom ya, Telkom, PPIA, Telkom, kemudian Unilever, tapi Unilever saya sudah lama tidak sentuh ya. Kemudian ada Adaro juga, Adaro dan KLBF. KLBF ini sama seperti Astra. Hari ini dia asing sudah mulai masuk setelah beberapa minggu sebelumnya asing keluar dari saham KLBF ini, tapi hari ini asing sudah mulai masuk. Dan hari ini adalah hari pertama asing masuk di saham KLBF ini ya. Kemudian untuk saham-saham yang net sell sendiri itu masih Antam ya, RDK, ITNG, Avia, dan JSML. Nah, masing-masing angka ya di kisaran sampai 16 miliar rupiah. Adapun sepanjang tahun 2024 ya, dengan adanya net buy hari ini 1,46 triliun rupiah, maka secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 ini asing sudah dalam posisi net buy sebanyak 10,68 triliun rupiah. Semoga ini terus bertahan ya. Ini bisa menunjukkan bahwa asing percaya bahwa kita meskipun menghadapi pemilu tapi bisa melewati pemilu dengan aman dan aman. Semoga ya. Adapun saham-saham yang masih tetap net buy oleh asing sepanjang tahun 2024 masih BCA ya dengan angka 3,37 triliun, kemudian BMRI 2,39 triliun dan seterusnya, Telkom juga 1,04 triliun rupiah. Nah, saham-saham yang kita bisa perhatikan mungkin yang yieldnya masih cukup tinggi ya antara closing price-nya dengan harga buy-nya itu ada TBG yang tertinggi ya, kemudian ada Arto,
kemudian Bull dan PT. Tapi semuanya adalah saham-saham non syariah. Untuk yang saham-saham syariahnya itu yang bisa teman-teman perhatikan mungkin Telkom ya. Telkom masih bisa kita perhatikan. Eh, ya, di mana sini cukup masuk cukup banyak di sini gitu. Seperti itu ya. Nah, sedangkan saham-saham yang net sell ya masih setelah ya seperti 2024 dan yang KLDF meskipun tadi KLDF juga sudah keluar tapi sudah menurun tapi masih tetap tinggi untuk uh, asingnya gitu. Ya, jadi semoga dengan adanya asing mulai masuk di saham KLDF ini bisa menunjukkan pullback di saham KLDF ini. Ya, demikian yang sering saya pada kali ini. Seperti biasa ya, ini jangan dijadikan sebagai ajakan untuk jual beli saham tertentu, melainkan sekedar informasi bahwa uh, seperti ini kondisi bursa kita dan seperti ini saham-saham yang dibeli oleh asing pada hari ini gitu. Dan sekali lagi kalau teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa dukung saya dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.